You too, Jen. We were friends! Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ujang. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga selalu sehat dalam menjalani hari-hari yang berat di kehidupan yang penuh drama ini. Tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit, karena kalau Anda sakit, siapa yang akan menyakiti pacar Anda? Ngomong-ngomong soal pacar, di video kali ini saya akan merangkum sebuah film bergenre thriller yang bertema tentang perselingkuhan maut dua sejoli yang akan membuat kita cukup untuk berpikir 1,5 kali saja untuk berselingkuh. Yang mana setengahnya lagi khusus untuk para jomblo akut yang sudah bertahun-tahun tidak laku juga. Ya boro-boro mau selingkuh, laku saja sebagai badut untuk jadi penghibur wanita yang diincar, itu sudah alhamdulillah. Hihihi. Buat para jomblo jangan dimasukkan ke hati karena ini hanyalah sebuah guyonan belaka agar narasi pembukaan pada video ini lebih sedikit estetik. Baik, saya tidak ingin membahas masalah kejombloan di sini terlalu jauh, maka dari itu ada baiknya bikin kopi panas, cari posisi sepeo mungkin, siapkan sabun, maksud saya headset. Jika sudah, mari kita langsung ke ceritanya dan inilah. Di awal film kita akan melihat seorang pria yang sudah tak berdaya sambil diikat di sebuah kursi. Dia adalah Kevin. Kevin sendiri diikat oleh pacarnya yang bernama Sadie karena ketahuan telah mengkhianati cintanya alias berselingkuh dan telah melakukan aktivitas prot-prot di belakang Sadie. Dan yang lebih parah lagi, Kevin ternyata berselingkuh dengan sahabat Sadie sendiri yang bernama Jennifer. Ya, ini dia orangnya. Sungguh terlalu. Makanya kalau mau selingkuh pakai 2 HP dong biar nggak ketahuan. Terlihat jelas di sini bahwa Sadie sedang sakit hati dan bermaksud ingin membalaskan sakit hatinya, namun dengan cara yang tidak biasa sesuai yang diperintahkan Pak Sutradara. Lalu, bagaimana Kevin bisa ketahuan dan terikat seperti itu oleh Sadie? Kita akan flashback dan kembali 28 jam lebih awal sebelum kejadian. Sadie dan Jennifer adalah 2 orang sahabat sejak lama. Layaknya sahabat dekat pada umumnya, mereka saling berbagi cerita, curhat, nongkrong bareng, saling pinjam BH kalau ukurannya sama, sampai sebagai tempat cerita tentang masalah percintaan masing-masing. Sadie yang belum mengetahui bahwa pacarnya Kevin sebenarnya telah berselingkuh dengan sahabatnya sendiri, dengan rasa bahagia dan hati yang berbunga-bunga bercerita kepada Jennifer bahwa Sadie dan Kevin akan segera bertunangan. Jennifer yang mendengar hal itu agak sedikit syok dan mencoba mempengaruhi Sadie dengan mengatakan bahwa menurutnya Kevin itu adalah pria yang tak mungkin akan serius. Bener sih, buktinya aja dia selingkuh sama lu. Ya, dengan kata lain bahwa Jennifer tak mendukung sahabatnya sendiri jika memang akan segera menikah. Next, selanjutnya kita akan kembali pada Kevin dan Sadie yang sedang berada di sebuah villa milik Kevin. Sadie yang memang memiliki bakat sebagai wanita penggoda pun mencoba menggoda Kevin dengan gaya yang manja dan nakal. Dan Kevin, seorang pria yang gampang saknian, pun merasa tertantang dan hasratnya tak bisa untuk ditahan lagi, mengejar Sadie yang berlari agar bisa untuk prot-prot. Hingga pengejarannya terhenti di sebuah danau dan dengan nakal Sadie membuka sempak bau terasi miliknya di dalam air lalu melemparkannya kepada Kevin. Kevin yang tegangan listrik rudalnya sudah mencapai 500.000 ampere pun masuk ke dalam danau dan terjadilah aktivitas berlendir itu di dalam air. Setelah selesai dari danau dengan beberapa genjotan, mereka pun kembali ke villa lalu Sadie akan mengeringkan pakaian mereka yang basah di pengering mesin cuci. Dan di sanalah Sadie mengetahui kelakuan pacarnya sendiri selama ini di belakangnya dari handphone Kevin yang ada di baju Kevin, yang mana terlihat ada pesan masuk lalu membacanya. Dengan jiwa raga, hati dan otak yang sudah hancur pun Sadie masih berusaha tetap tegar dan seolah tak terjadi apa-apa di depan Kevin. Sadie pun mencoba menguji kejujuran Kevin dengan beberapa pertanyaan, namun Sadie tak mendapatkan jawaban yang memuaskan hingga akhirnya... Ya, dan itulah yang membuat Kevin sudah terikat di sebuah kursi pada awal film tadi. Kevin yang ketahuan selingkuh pun mencoba meminta maaf kepada Sadie, namun sepertinya dia tak mau memaafkan segampang itu, karena dia tentunya punya rencana sendiri untuk mereka berdua, berbekal handphone milik Kevin. Sadie pun berencana mengundang Jennifer ke villa tersebut untuk menangkap basah perbuatan mereka berdua. Ya, Jennifer yang mengira itu adalah Kevin tentu saja mau untuk menemui Kevin di villanya tersebut. Sadie pun mulai beraksi dengan menjadi Kevin dengan menaburkan bunga mawar dari depan rumah hingga ke dalam rumah menuju ke kamar agar terlihat lebih romantis. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun akhirnya Jennifer pun datang dengan seekor anjingnya yang bernama Bootsy.
Sesampai di depan villa, dia menerima pesan dari Kevin yang mana sebenarnya itu adalah Sadie untuk memintanya mengikuti kelopak bunga mawarnya ke dalam. Setelah masuk ke dalam, Jennifer menerima pesan lagi untuk membuka pakaiannya agar terlihat lebih seksi dan memintanya untuk menuju ke kamar sambil merangkak. Tanpa pikir panjang, Jennifer pun mengikutinya sambil merangkak menuju ke kamar. Sesampai di kamar, dia melihat Kevin dengan posisi tangan dan kaki terikat pun justru berpikir bahwa ini sebuah tantangan untuk sebuah perot-perot yang bergairah. Dan malah ikut mengikat tangannya dengan borgol. Lalu tiba-tiba Bad dog. Jennifer pun dibawa ke sebuah bathtub untuk mandi membersihkan diri. Sama seperti Kevin, Jennifer pun mencoba meminta maaf kepada Sadie, namun nihil karena sepertinya Sadie sudah kadung tenggelam dalam lautan luka yang begitu dalam. Ya, alih-alih memberikan maaf kepada Jennifer, Sadie justru memotong rambut Jennifer dengan sebuah gunting lalu membaringkannya di tempat tidur untuk sebuah rencana yang mencengangkan, mengherankan, serta mengejutkan, yaitu memaksa Kevin untuk melakukan oral kepada Jennifer. Ya pahamlah, tidak perlu juga saya jelaskan secara gamblang kepada kalian semua. Dan mengancam Jennifer akan membunuh anjing Jennifer dengan cara memasukkannya ke dalam microwave jika mereka tak mau melakukan hal tersebut. Setelah selesai dengan permainan pertamanya, Sadie pun mengajak mereka berkumpul sambil makan malam dengan keadaan yang masih terikat di kursi. Dan di saat waktu yang bersamaan, institusi kepolisian memberitakan kepada masyarakat di seluruh kota bahwa ada salah seorang napi berbahaya yang kabur dari penjara. Dan polisi menyarankan kepada semua penduduk kota untuk tetap berhati-hati di rumah masing-masing. Kemudian permainan Sadie pun berlanjut. Kevin dan Jennifer yang masih diikat pada sebuah kursi pun akan mengalami dan merasakan kegilaan Sadie. Ya, Sadie akan menyetrum mereka berdua di kursi tersebut hingga lemas dan bahkan Jennifer pun sampai ngompol di celana karena disetrum. Wah, benar-benar ODGJ nih orang. Masa karena cuma diselingkuhi saja dia sampai harus menyiksa berlebihan? Tapi yang perlu diketahui, permainannya belum berakhir. Dia masih terus akan melakukan hal-hal gila lainnya kepada Kevin dan Jennifer. Nah, buat kalian yang masih berniat untuk selingkuh, pikirkan lagi. Jangan-jangan pasangan Anda memiliki jiwa seperti Sadie ini. Next, tiba-tiba bel rumah berbunyi karena ada yang datang. Dia adalah Rita, nggak pakai Sugiarto, tetangga sebelah rumah Kevin yang datang dan bermaksud untuk memberikan cabai ulek buatannya kepada Kevin. Rita yang tak mengetahui apa-apa pun tanpa curiga dan dipersilahkan untuk masuk. Selanjutnya Kevin berhasil melepaskan tali ikatannya dan berniat akan mengambil sebuah pistol di samping tempat tidurnya. Tapi kenapa dia tak membuka dulu ikatan Jennifer agar mereka bisa bebas bersama lalu kerjasama untuk melumpuhkan Sadie? Entahlah, Kevin hanya mengikuti arahan sutradara saja. Sesampai di kamarnya ternyata dia tak menemukan pistol tersebut. Ya, yang mana Sadie lebih dulu mengambilnya karena dia tentu tahu kalau Kevin punya senjata. Sadie pun mengancam Kevin dan meminta kembali keluar untuk diikat kembali. Lanjut ke Jennifer, Sadie membawa sebuah alat penjepit, ya seperti alat untuk menjepit kayu, yang akan digunakan untuk kembali menyiksa Jennifer dengan menjepit tangannya dengan alat tersebut, hingga membuat Jennifer pingsan karena kesakitan. Kembali lagi ke Kevin yang sudah diikat lagi, Sadie datang dengan sebuah palu atau martil pemecah batu. Ya, lagi-lagi akan ia gunakan untuk menyiksa Kevin dengan kejam, yakni dengan memukul pergelangan kaki Kevin agar dia tak bisa melarikan diri lagi. I'm sorry, baby. I'm sorry. Sementara itu, Sin akan berfokus dulu kepada napi yang tadi kabur dari penjara. Kita panggil saja dia Junet. Dia baru saja menghabisi seorang pria kemudian mengambil pakaiannya lalu pergi begitu saja membiarkan jasad pria malang itu terbujur kaku bersimbah darah. Balik lagi ke Jennifer yang tersadar setelah pingsan hampir 1 jam, kemudian memohon kepada Sadie untuk dilepaskan karena jika hanya untuk membalas perbuatannya yang sudah berselingkuh dengan Kevin dirasa sudah cukup dan dia sudah cukup kapok dan jera, tapi Sadie merasa belum puas dan ingin melanjutkan kekejamannya. Dia juga sempat bercerita kepada Jennifer bahwa pada umur 11 tahun dia pernah membunuh adiknya dengan cara menenggelamkannya hanya karena cemburu pada seekor anak anjing pemberian ayahnya, karena anak anjing tersebut lebih akrab kepada adiknya daripada dirinya. Gila nggak tuh? Dan sama seperti halnya sekarang, Sadie merasa Jennifer lebih cantik dan menarik daripada dirinya sehingga membuat Kevin berpaling dan berselingkuh. Sadie pun berniat akan mencoba menghilangkan kecantikan Jennifer dengan cara mencabut 1 giginya dengan tang. Kembali lagi ke Kevin yang sudah terbaring di tempat tidur masih dengan kondisi tangan terikat mencoba meraih sebuah telepon menggunakan kakinya. Hampir saja berhasil namun Sadie tiba-tiba datang dan menggagalkan usaha Kevin.
Siksaan apa kali ini yang akan diterima Kevin? Ya, Sadie akan menyetrum kedua mata Kevin karena beranggapan selama ini mata Kevin selalu jelalatan dan memperhatikan wanita yang lebih cantik dari dirinya. Tapi untuk tidak membuat Kevin sampai buta. Setelah selesai dengan Kevin, Sadie pun kembali ke Jennifer dan berencana untuk membawanya ke danau lalu akan menenggelamkannya di sana. Sembari mengisi bahan bakar perahunya agar bisa jalan, Jennifer berhasil membuka ikatan tangannya dan memukul Sadie menggunakan sebatang kayu. Jennifer pun lari dan berhasil kabur, namun Sadie justru mengejarnya menggunakan mobil hingga akhirnya Jennifer pun kembali tertangkap. Di dalam mobil, Jennifer justru melakukan hal yang konyol dengan melompat keluar saat mobil sedang melaju hingga terjatuh di tempat yang sepi dan bahkan menghina Sadie dengan kata-katanya, mengatakan bahwa Sadie adalah wanita yang gila, wanita yang aneh, bau ketek, mulut bau selokan, bokong hitam dan lain-lain. Sadie yang tersulut emosi pun dengan perkataan Jennifer langsung gelap mata lalu mencekik Jennifer tanpa ampun. Tapi setelah dicekik pun Jennifer tak kunjung koit juga, lalu Sadie berinisiatif akan mempermudahnya dengan sebuah kunci roda. Saat sedang mengambil kunci roda, tiba-tiba polisi datang dan bertanya sedang apa dia di tempat sepi malam-malam seperti ini. Sadie pun beralasan bahwa dia baru saja mengganti ban mobilnya yang kempes. Tanpa rasa curiga kepada Sadie pun polisi mengingatkan untuk berhati-hati karena ada seorang napi yang kabur dan tak jauh dari tempat tersebut. Tiba-tiba Jennifer yang berjalan tertatih pun muncul untuk meminta bantuan kepada polisi. Seketika itu Sadie pun menjadi panik karena semua kejahatannya akan terbongkar jika Jennifer bercerita kepada polisi. Tapi tiba-tiba, ya, Sadie pun terselamatkan karena Jennifer akhirnya meninggal dunia karena tertabrak sebuah truk. Sadie pun kembali pulang. Tak disangka di jalan dia bertemu dengan Junet, napi yang kabur dari penjara tadi sambil berusaha meminta tumpangan. Alih-alih takut dan pergi karena napi tersebut adalah pria yang berbahaya, Sadie justru memberikan tumpangan kepadanya. Di dalam mobil, Sadie justru menggoda Junet dengan memperlihatkan keseksiannya. Junet yang seorang napi yang baru saja kabur dari penjara tentu saja ngiler dengan Sadie. Karena selama di penjara pastinya dia tak pernah melihat seorang wanita, apalagi menikmati seonggok apem legit seorang wanita. Tak lama berbasa-basi, Sadie terus merayu si Junet hingga pastinya membuat rudal Junet kembali diaktifkan setelah lama tersimpan rapi dalam penjara. Hingga akhirnya mereka pun melakukan olahraga berlendir tersebut di dalam mobil. Dan setelah selesai prot-prot pun si Junet pastinya sangat senang karena mendapat apem legit gratis di tengah malam yang dingin saat hujan rintik-rintik. Tapi tiba-tiba, ya, Sadie pun menembak Junet hingga tewas seketika. Setelah dikasih kenikmatan, malah dibunuh. Anggap saja itu hadiah terakhir yang bisa dinikmati Junet sebelum pergi ke alam barzah. Daripada mati tanpa merasakan prot-prot dulu. Sesampai di rumah, Sadie pun kaget karena Kevin telah berhasil kabur melarikan diri. Karena kaki Kevin yang cedera, Sadie pun berusaha mencari Kevin karena pasti belum pergi terlalu jauh dari rumah tersebut. Hingga akhirnya Sadie berhasil dijatuhkan Kevin dan membuang pistolnya ke dalam kolam berenang. Sadie pun kembali mengambil pistol tersebut dan mencoba menembak Kevin namun meleset. Sadie terus mengejar Kevin namun lagi-lagi justru Sadie terkena panah tepat di dadanya. Dengan terpincang-pincang, Kevin pun terus berlari hingga sampai di danau lalu berniat kabur dengan perahu. Namun dengan cepat Sadie pun muncul lagi dan terjadilah adu mekanik di antara mereka berdua. Lalu tiba-tiba, ya, Kevin harus meregang nyawa karena terkena baling-baling perahu tersebut. Dan di akhir cerita, Sadie pun menyusun sebuah rencana brilian, yaitu dengan membuat kejadian pembunuhan Kevin tersebut adalah sebuah kejahatan yang dilakukan Junet, sang napi yang kabur dari penjara. Lalu membuat cerita seolah-olah Junet memperkosa Sadie, kemudian terpaksa menembak Junet dengan pistol yang ditemukan saat Junet hendak kabur dengan mobil Kevin. Dan film pun berakhir. Ending yang cukup membuat kita kesal karena Sadie yang jahat justru selamat dan hidup bebas setelah melakukan semua kejahatannya. Ya, tapi mau bagaimana lagi, namanya juga film. Oke, itulah rangkuman dari film Scornet. Lalu pesan moral apa yang bisa kita ambil dari film ini? Hanya satu, jangan pacaran, tetaplah menjomblo sampai Anda benar-benar siap untuk sebuah hubungan yang serius dan segera menikah. Karena cinta bukan hanya sekedar nafsu belaka, melainkan sebuah tanggung jawab dan saling melengkapi satu sama lain. Cielah, keren banget gue. Baik, sekian dari saya, semoga terhibur dan sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Karena dengan Anda subscribe artinya Anda ingin berlangganan kembali dengan video-video alur film selanjutnya. Jadi agar video di channel ini tampil di beranda dan ada notifikasi di YouTube Anda, alangkah baiknya di subscribe dulu. Terima kasih sudah menonton dan kita jumpa lagi di video selanjutnya.